Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk pembacaan akhir Maret 2021 untuk zodiak Leo. Oke, Leo pembacaan bisa resonate dan bisa enggak. Lalu pembacaannya bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan ataupun karir. Energinya pun bisa terbalik ya. Bisa energi kamu atau energi seseorang yang sedang berurusan dengan kamu. Jadi kalau memang gak resonate ya, silahkan cek Sun, Moon, Rising, Venus kamu atau Jupiter kamu di Google. Bagi kalian yang memang belum tahu, cari aja di sana birth chart ya, tulis aja di keyword Google. Banyak kok keluar website yang menyediakan free untuk birth chart ya. Dan kalau memang udah ternyata nggak resonate juga, ya berarti pembacaannya memang untuk kamu. Kok memang untuk kamu? Memang bukan untuk kamu ya. Jadi kalau memang nggak sesuai, tolong jangan dipaksa. Karena aku masih banyak ngeliat orang yang denial gitu loh. Kalau udah nggak sesuai, rasa enggak kayak gitu, bla 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 bla. Ingat, dari awal aku nggak pernah bilang ini khusus untuk kamu yang komen, misalnya kamu yang punya nama A, B, C, atau D. Aku nggak pernah bilang kayak gitu. Jadi please, untuk yang namanya belajar memahami apa yang kamu tonton itu apa. Ya, pasti ada disclaimer-nya. Oke. So, Leo, dan kalau kamu dengar bunyi kayak agak ngorok gitu, kucing aku tidur pasti sebelah meja aku. Dia kalau tidur itu ngorok, nggak tahu kenapa. Oke, Leo, kita lihat oracle-nya untuk kamu. Di sini ada I slow down and listen to the guidance that available to me. Lalu ada directing my focus onto that striving creates more of I want. Lalu when I match my desire with faith, I can take action from a place of peace rather than control. Oke, Leo. Di sini aku ngelihat, kita lihat dulu itu ya. Energi yang di bottom of the deck-nya. Di sini ada to begin the practice of allowing I must get out of the way and let spirit give me direction. Oke, di sini Leo, aku ngerasain energi seseorang yang mulai mau untuk slow down ya, seseorang yang memulai sesuatu hal nggak lagi terlalu memaksa kan, sesuatu hal itu harus pasti, memaksa suatu hal itu harus sesuai dan selalu ada setiap kamu mau ya. Jadi seseorang yang belajar memahami, mungkin memang bukan saatnya untuk aku saat ini ya, mungkin bukan untuk aku gitu, entah ini pekerjaan, karir, atau percintaan, karena aku ngeliat ada ngarah ke sana ya. Kita lihat love oracle-nya. Girl with a snake, empath, narcissist, paradigma, being charmed or used, enable boundaries. Wow. The Phoenix, new past, rekindle, renew, transformation, grow, change mind. Ya, aku ngerasain memang
seseorang yang agak kaget ya, karena dia udah mulai untuk slowing down dalam sebuah hubungan ataupun sebuah rasa, dan akhirnya dia mulai memahami kamu ataupun dia siapa ini mulai memahami kalau memang hubungan yang sebelumnya itu terlalu banyak pressure di sana, terlalu banyak tekanan, terlalu banyak tantangan, terlalu banyak challenge, karena memang ada energi seseorang yang aku bisa bilang membawa energi yang toksik, dan kamu juga akhirnya sisi toksik kamu juga keluar di sini. Aku melihat Cupid's Arrow, have faith, love is coming, surprise invitation or meeting, hesitation. Date, meeting someone new, dating, get back out there, plan or set a date. Jadi di sini seperti aku bilang tadi, karena mulai untuk slowing down, memahami kalau apa yang didalami, apa yang dijalani sebelumnya itu hubungan yang memang gak baik ya. Jadi saat kita menyadari hal kayak gitu ya, justru kita sebenarnya sedang menarik energi yang baik secara gak sadar, karena kita subconsciously menerima hal yang buruk tentang diri kita. Kita juga bakal menerima hal yang baik tentang diri kita secara gak sadar, dan itu membuat aku ngelihat ada energi orang baru masuk dalam hidup kamu ya. Orang ini bisa membantu kamu secara pekerjaan, bisa ya, ataupun karir, atau memang ini orang yang berpotensi menjadi seseorang yang dekat dengan kamu ya, karena aku ngeliat karena memahami kalau memang saat ini diri kamu itu seperti apa, ataupun dia memahami diri dia seperti apa, justru membawa ke hal yang baik ya. Ada lightning, sudden change, shock, news, surprise, epiphany, upheaval, transformation ya. Dan ini bisa dalam bentuk hal yang sudden ya, sudden change. Jadi bisa hal tiba-tiba kayak out of nowhere kamu bertemu aja orang ini ya, bertemu terus kenal ya, ataupun tiba-tiba ditawarin aja sebuah pekerjaan yang mungkin kamu sebelumnya nggak melamar di sana ya, ataupun ada seseorang menawarkan kamu sebuah hubungan yang kayak kamu rasa kok bisa gitu, kayak kamu belum siap gitu ya, aku ngeliatnya. Oke, kita lihat tarotnya. Ada King of Cups, Five of Wands, namun aku ngelihat ada penolakan dari sini, dari kamu. Penolakan dalam artian kayak ada energi orang yang baru justru takut ya, takut sakit lagi, kecewa lagi ya, takut, ataupun takut nyakitin lagi, ngecewain lagi. Itu yang aku lihat ya. Dan akhirnya kamu atau siapapun ini menyadari kalau memang gak bisa juga memberikan kepastian, karena diri kamu sendiri ya masih belum benar-benar berkomitmen dengan diri kamu sendiri. King of Pentacles ya, seperti aku bilang, bisa kerjaan, karir, ataupun percintaan ya, dan membawa sebuah komitmen yang bagus sebenarnya. Cuman ya memang terkadang hal yang baik datang di saat yang gak tepat, di saat kita gak siap ya. Apakah hal itu bukan berarti bukan untuk kita? No, hal itu pertanda ya kalau memang hal yang baik itu ada kok untuk kita, dan kenapa kita nggak mempersiapkan diri untuk hal baik itu datang kalau memang belum datang. Dan kalau udah datang,
Apakah kita siap untuk mengambil sebuah perubahan besar seperti aku bilang tadi, sudden change dalam hidup kita, transformasi dalam hidup kita untuk ya menerima energi yang baru itu tadi. World, High Priestess, Lovers, ada energi Gemini ya, Three of Swords ya, seperti aku bilang tadi masih ada ketakutan akan menyakiti atau ketakutan akan disakiti. Dan aku memang bisa bilang sama kalian yang memang resonate, ini memang bukan saat yang tepat, I'm sorry to say this ya, untuk hubungan ini. Biarpun niatnya baik di sini aku ngeliat ya, namun keadaan masing-masing kalian itu memang belum siap. Six of Pentacles. Ada seseorang yang masih memendam trauma ya, aku harus bilang ini ada seseorang yang ketakutan untuk ditinggalkan, ketakutan untuk ditolak ya, sorry, dan ketakutannya ini ya berat banget aku rasain loh, jujur aku sampai agak puyeng kepala aku karena memang ketakutannya udah masuk ke dalam apa ya, rasa yang buat kita akhirnya ngerasakan sakit itu dalam bentuk fisik ya, atau di bahasa psikologinya itu seperti psikosomatik ya, akhirnya membuat fisik kita sakit ataupun kita merasakan sakit yang sama seperti sakit fisik. King of Swords, dipendam banget loh kesakitan ini ya. Sorry, kesakitan ini benar-benar dipendam ya, sakitan ini benar-benar coba untuk diabaikan dan akhirnya justru bikin sakit sendiri ya, bikin berat sendiri. Dan siapapun yang mengalami ini atau merasakan ini, aku ingin memberitahu sesuatu untuk yang namanya terbukalah setidaknya ke diri sendiri, terhadap Tuhan, terhadap semesta. Kalau kamu perlu untuk healing ya, terima semua hal yang udah terjadi dan coba memahami apapun yang terjadi ini ya nggak selamanya berlangsung ya, perlahan-perlahan, walaupun ada ketegaran hati di mana seseorang di sini pengen banget yang namanya hubungannya benar-benar pasti gitu ya, yang solid gitu, kayak kalau kita udah berhubungan sama seseorang ya udah baik-baik aja, damai gitu ya, nggak ada macam-macamnya, nggak ada ribetnya lah gitu ya, pengennya kayak gitu. Cuman kok makin kesini kenapa kehidupan makin gak jelas, kenapa kehidupan makin gak pasti, terus kok semuanya akhirnya membawa ke kesakitan, membawa ke kekecewaan. Itulah yang membuat akhirnya stres ya, kepikiran, aku bilang depresi ya. So that's why kenapa rasa ini membawa ke arah perubahan yang besar untuk kamu keluar dari lubang kesakitan itu, siapapun ini ya. Dan ada Three of Cups. Aku ngerasain banget seseorang yang butuh cinta dan kasih sayang, entah dari keluarga,
ataupun memang dari ibu di sini. Kamu bisa untuk setidaknya dekat dengan keluarga, nggak perlu untuk jujur sepenuh-penuhnya ke keluarga, tapi yang pastinya dekat dengan keluarga, menikmati waktu bersama keluarga. Jangan sia-siakan masa itu ya, karena kita nggak tahu sampai kapan berakhirnya, ataupun memang seseorang udah kehilangan. I'm sorry, di sini ibunya terutama ataupun orang tuanya, yang jadinya rasa trauma ini menimbulkan ke arah munculnya masa lalu yang menyakitkan ya, kehilangan orang tua ataupun kehilangan orang yang dikasihi. Kita lihat lagi tarotnya. Judgment, the Seven of Swords, dan ada Five of Cups. Ya, seperti aku bilang tadi, seorang yang masih membawa trauma, masih membawa kesakitan, ya mau nggak mau harus kita akui orang seperti ini, orang yang memang belum moving on dari kesakitannya. Entah kamu ataupun dia, siapapun ini ya. Bukan berarti karena gagal dan nggak bisa itu nggak bisa terus-terusan ya. At least mencoba, kita mencoba, kamu mencoba. Six of Wands dan Three of Swords. Wow, kenapa ya Three of Swords keluar sampai 2 kali? Aku nggak tahu apa yang kamu alamin di sini. Kemungkinan kamu memang dihianati sebelumnya, ataupun kamu memang ada energi yang kuat banget memang orang ketiga di sini ya, atau siapapun, atau mungkin kamu punya riwayat memang keluarga kamu gak harmonis dan adanya orang ketiga di dalam keluarga kamu, dan ternyata di dalam keluarga kamu sekarang juga ada. So, jadi kayak bikin apa ya, kepala tuh kayak mau pecah rasanya ya. Dan di the bottom of the deck ada Chariot, ada energi Cancer di sini ya. So Cancer itu memang sebuah pergerakan ya yang baik sebenarnya, dan aku ngeliat walaupun kelihatannya ini nggak baik, terlalu banyak hal berat yang terjadi dalam hidup kamu dan membawa sebuah perubahan yang banyak banget juga berat ya. Aku harus bilang bagi kalian yang memang resonate ini, perubahan ini mengarahkan ke arah yang baik ya. Cepat atau lambat kamu akan memahaminya, walaupun sekarang kamu mungkin gak paham ya, kenapa kok kayak gini, kenapa kayak gitu ya, terus aku harus gimana ya. Di sini adalah memang untuk lebih fokus tentang inner child-nya kamu yang udah memang tersakiti. Di sini aku bisa bilang. So kita lihat, ayo pesan semesta untuk kamu yang menonton video ini. Helpful person, someone wants to help you, think of whom that might be, then initiate contact. Seperti aku bilang tadi ya, kamu perlu untuk bantuan seseorang, dan sepertinya ini lebih baik kalau memang kamu sadari ini adalah seseorang yang profesional yang bisa membantu kamu, yang memang udah kerjaannya di sana ya. Karena jujur ini energi seseorang yang down, terutama tentang rasa yang dia miliki ya. Jadi memang pesan semesta untuk kamu adalah
apapun yang terjadi tetap stay optimistic ya. Nggak perlu selamanya kamu merasa positif, namun kamu tetap optimis kalau semua hal ya bakal baik-baik aja, walaupun ada negatif dan buruknya ya. Karena rasa keraguan-raguan dan kegalauan yang kamu pikirkan saat ini hanya sebuah pertanda kalau memang hal yang baik sedang datang sih, seperti yang aku bilang tadi. Entah ini orang ataupun bukan, tapi yang pastinya ada energi orang baru yang bisa membantu kamu di sini. Tinggal kamu mau membuka diri kamu apa enggak. Okay. Leo, think that's all. Jika kamu ingin counseling atau personal reading, silahkan cari aku di email, Instagram, atau Twitter di bawah sini. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Kayaknya kencang banget ya suara kucingku. Oke, jaga kesehatan. Bye.